Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 14 Juni 2021, jam 9:30, materinya adalah pendidikan anti korupsi. Saya masuk pada materi, baik saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibrahim, SPD MPD, guru mata pelajaran PPKN. Mengajar di kelas 10, seluruhnya kelas 10 IPA 1 sampai IPA 6. Kemudian kelas 10 IP 1 sampai IP 4. Kemudian mengajar di kelas 12, IPA 4, 5, 6, IP 1 dan IPS 2. Kemudian sehari-hari di sekolah sebagai wali kelas 10 MIPA 2. Kemudian pembina Paknosa 467. Jadi anak-anakku nanti yang mau bergabung di Paknosa ya dipersilahkan. Alhamdulillah, wa syukurillah pada kesempatan ini. Baik, saya akan masuk kepada materi tentang pendidikan anti korupsi. Sebagaimana kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara yang baru berkembang, di mana setiap hari kita disajikan dengan berita korupsi. Coba kita anak-anakku kalau buka berita, setiap hari ada saja berita korupsi yang muncul. Ini artinya bahwa negara kita kasus korupsi itu sudah parah. Sudah sedemikian parahnya. Jadi olehnya itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan, itu menyelipkan materi anti korupsi di dalam MPLS sehingga anak-anakku dapat memahami, dapat mengetahui tentang apa sih itu korupsi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia sudah demikian parah kasus korupsinya, sangat perlu, sangat penting untuk diketahui, dipelajari, dipahami, dan nanti diamalkan. Bagaimana anak-anakku setelah mendapatkan sebuah jabatan, menduduki sebuah posisi, nantinya tidak akan melakukan hal-hal yang dimaksud tadi, yaitu korupsi. Oke, yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu korupsi. Ya, di slide terlihat melacak akar istilah korupsi. Di situ terdapat dalam pengertian bahasa Inggris ada pengertian yang sederhana. Di situ ada 3 kata. Ada kebusukan, ada keburukan, ada kebejadan, bejat ya. Kemudian ketidakjujuran, disuap, dan tidak bermoral. Kemudian penyimpangan dari kesucian. Ya, ini artinya apa? Bahwa betul-betul korupsi itu adalah suatu sifat, suatu sikap yang tidak dapat ditolerir oleh siapapun. Jadi olehnya itu, sekarang ini anak-anakku masih duduk di bangku sekolah SMA, khususnya masuk di SMA 2 Sidrap. Olehnya itu, perlu mengetahui, perlu memahami tadi. Tadi di situ ada kata-kata keburukan, ya. Kemudian kebusukan. Ini sangat-sangat tidak etis kalau sudah
anak-anakku memiliki sifat seperti itu. Ada yang busuk, ya. Kemudian ada yang buruk, bejat, tidak jujur, mau disuap, ya. Kemudian penyimpangan dari kesucian. Ini artinya apa? Artinya adalah anak-anakku harus membekali diri. Bagaimana membekali diri dengan akhlak? Bagaimana membekali diri dengan iman? Bagaimana membekali diri dengan nilai-nilai agama? Nilai-nilai moral, kemudian yang bersumber dari Pancasila itu sendiri, sehingga anak-anakku kelak nantinya akan memiliki nilai-nilai tersebut dan pada akhirnya mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih nanti pada anak-anakku suatu saat akan menduduki sebuah jabatan, akan menduduki sebuah posisi yang penting, sehingga dapat menjadi aparatur negara yang jujur, yang bertanggung jawab, kemudian dapat mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di situ, menurut Muhammad Ali membagi arti korupsi itu menjadi 3. Yang pertama, korup artinya busuk, suka menerima uang. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian korup artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, korup artinya orang yang melakukan korupsi. Malah anak-anakku pernah saya baca di media sosial, ini mungkin sedikit ekstrim. Saya baca di media sosial bahwa mencontek di sekolah itu termasuk bagian dari korupsi. Nah, ini perlu kita simak kata-kata ini, apa betul atau bagaimana. Kalau kita tadi melihat pengertiannya korupsi, di situ ada busuk, ya, kemudian tidak jujur. Nah, memang kalau dihubungkan dengan kalimat tersebut, suku kata tersebut, memang mencontek itu sudah masuk dalam bagian korupsi. Kenapa? Karena sudah ada kata-kata tidak jujur. Artinya apa? Kalau anak-anakku mencontek, itu artinya bahwa Anda tidak jujur. Jadi masuk dalam bagian korupsi. Nah itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Nah, ini yang saya maksud tadi dari awal, bahwa begitu krusialnya di negara kita, sehingga memang dibutuhkan, ya, memang dibutuhkan suatu tekad yang kuat, suatu kemauan yang keras, bagaimana bisa memutus tali rantai sifat-sifat korupsi itu agar tidak merajalela di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, khususnya di bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, di situ ada pendidikan anti korupsi merupakan tindakan mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya yang mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Jadi ada suku kata di situ, menolak secara tegas. Nah, apa artinya itu menolak? Berarti Anda harus memiliki komitmen yang kuat. Anda harus memiliki kemauan yang keras untuk tidak mau menerima atau mewarisi sifat tersebut,
Sehingga nanti Anda menjadi ASN ataukah pejabat yang bersih dari korupsi, atau ada istilah lain itu KKN. Pernah dengar? Pernah dengar KKN? Pernah? Ya kalau pernah, apa kepanjangannya KKN? Ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi kata-kata korupsi itu disebut lebih awal. Artinya apa? Bahwa begitu krusialnya, begitu bahayanya kalau seseorang melakukan itu. Kemudian pentingnya anti korupsi, memberikan pendidikan tersebut dapat membantu meningkatkan nilai moral anak, bahwa korupsi adalah tindakan yang salah dan dapat merugikan orang lain. Juga sejak dini harus menumbuhkan karakter anak. Kemarin anak-anakku sudah memahami, sudah mempelajari tentang karakter. Apa hubungannya karakter dengan korupsi? Nah, itu sangat-sangat relevan. Orang yang korupsi berarti otomatis tidak memiliki karakter, tidak memiliki sifat yang jujur, selalu melaksanakan sesuatu yang tercela. Nah, sehingga ini bisa membahayakan. Kalau seorang pejabat mengambil uang negara itu dampaknya sangat besar kepada negara dan akhirnya akan menyengsarakan masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, bagaimana cara menanamkan nilai anti korupsi? Nah, ini sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin, selalu jujur, perkataan dan perbuatan, tanggung jawab, dan melakukan kegiatan apapun. Dalam melakukan kegiatan apapun. Tidak berbohong. Sampai kapanpun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun bangsa dan negara. Jadi lagi-lagi intinya adalah kejujuran. Kejujuran. Ini kata-kata ini betul pendek, berapa sih nomor itu, tapi kalau ini kita maknai, ya, kalau kata jujur itu kita bisa miliki, alangkah bagusnya kita punya nilai moral, etika, lebih-lebih karakter. Nah, kalau saya seorang orang Bugis, bisa barangkali bahasa Bugis yang tidak paham nanti saya terjemahkan. Engkau papesan naturlota makada idi si di modala kami nama lopo ya koyulai punewi telae alam purang. Nah, ini bahasa Bugis, Pap Setoriolo. Artinya besar seorang manusia adalah sifat kejujuran. Nah, sekarang apa hubungannya korupsi dengan kejujuran? Nah, kalau orang sudah jujur, berarti dia sudah mampu berbuat baik. Dia melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bersih dari segala pengaruh apapun, termasuk suap penyuap, apalagi korupsi. Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sebentar, masih ada kata-kata di situ yang perlu dijelaskan. Tidak berbohong. Nah, ini kan kebalik dari kejujuran, ya. Tidak berbohong artinya jujur. Kalau berbohong berarti tidak jujur. Nah, orang suka mengatakan kamu berbohong berarti itu sudah tidak jujur, ya. Jadi jangan kita mau berbohong. Agama itu sudah menganjurkan kita tidak boleh berbohong. Orang yang berbohong berarti berdosa. Kalau sudah berdosa berarti ada sanksi yang menunggu kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apa sanksinya di dunia orang yang suka berbohong? Ya, bisa dicemooh, bisa
apa istilahnya itu, teman-temannya pada tidak menyukainya, orang suka berbohong. Jadi saya harap ini sifat jujur bisa dimiliki, kemudian kebohongan jangan sama sekali dimiliki. Oke, kita lanjut lagi. Mengapa pendidikan anti korupsi perlu diberikan sejak usia SD sampai mahasiswa? Ya. Pendidikan anti korupsi berfungsi menyiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan. Kemudian pendidikan anti korupsi wajib dilakukan sejak dini. Nah, supaya anak-anakku dapat memahami ya, bagaimana kerusakan, bagaimana hal-hal yang ditimbulkan apabila seorang pejabat korupsi, tapi barangkali melihat setiap hari seperti saya sampaikan tadi, di berita televisi setiap hari selalu ada saja berita korupsi, tidak pernah tidak ada. Nah, inilah yang salah satu yang melatar belakangi sehingga ini perlu disampaikan. Walaupun lewat MPLN ini singkat, tapi kalau anak menyimak ya dengan baik. Tadi juga ada dikirim lewat grup, akhirnya bisa dibaca di situ. Ya, di samping melalui penjelasan tadi. Kemudian insyaallah nanti di akhir pertemuan ada sesi tanya jawab. Ya, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana cara menanamkan sikap anti korupsi di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah? Yang pertama, mendidik siswa menjadi pribadi yang jujur. Lagi-lagi intinya adalah kejujuran. Mendidik siswa menjadi pribadi yang jujur. Nah, di sekolah kita ada beberapa mata pelajaran yang memang terintegrasi dengan karakter, terutama intinya adalah tadi kejujuran, termasuk pelajaran agama, PPKN, dan pelajaran lain yang relevan. Kemudian yang kedua, memberikan sanksi pada siswa yang melanggar peraturan sekolah. Anak-anakku sudah mendapatkan nanti tata tertib yang dibuat oleh sekolah, ya, kemudian dibagikan kepada seluruh siswa. Di situ ada ditulis secara rinci tata tertib yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Sidrap. Nah, maka anak-anakku melanggar, ya, nanti kalau misalnya sudah tatap muka, itu ada tata tertib, itu akan mendapatkan sanksi. Kenapa ada sanksi? Ya, ini agar membuat efek jerah. Malah sudah direvisi, kemudian saya sudah dengar di SMA Negeri 2 Sidrap, sekolah kita yang tercinta ini, sudah ada sistem poin. Di setiap pelanggaran punya poin. Kalau poin terakumulasi sesuai dengan aturan yang ada, maka ada sanksi yang menunggu. Baik itu diskorsing, kemudian bisa saja dikeluarkan kalau memang sanksinya sudah parah, sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan di sekolah SMA 2 kita ini. Yang ketiga, harus menebarkan ilmu malu. Ya, malu. Apa bahasa Bugisnya malu? Ya, masiri. Ya, makanya kita orang Sulawesi Selatan itu ada membudayakan rasa malu. Tomasiri nareko malanggarki. Tomasiri nareko makbuaki sipak meja. Kita malu kalau kita melanggar. Kita malu kalau kita berbuat yang jelek. Kita bisa bayangkan kalau seorang siswa
Ya, ataukah secara umum seorang manusia yang tidak memiliki rasa malu. Ya kebicarogina, gaga sirina. Ya kodina gaga sirina, tahu bahaya itu. Malah saya sering menyampaikan di kelas itu bukan lagi kata-kata bahaya. Dalam istilah yang lebih, apa istilahnya itu? Lebih, penekanannya lebih tinggi, bahaya itu. Bahaya. Kalau bahaya, masih ya. Tapi kalau sudah kata bahaya, wah ini lebih parah lari bahaya. Ini artinya sesuatu sifat yang sudah tidak bisa lagi ditolerir. Nah, tidak bisa lagi dikasih ampunan gitu. Oke. Kemudian yang keempat, harus mengajarkan budaya tanggung jawab. Nah, ini ada korelasi dengan kejujuran tadi. Orang yang bertanggung jawab, insya Allah pasti memiliki kejujuran. Begitu juga orang yang jujur, insya Allah pasti memiliki tanggung jawab. Apa kebalikan dari tanggung jawab? Ya, kalau orang tidak bertanggung jawab, berarti ya kata kasarnya adalah pengkhianat atau mengkhianati perjanjian. Pengkhianat itu adalah suatu sifat yang betul-betul tidak baik, tidak boleh dipertahankan oleh siapapun. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 5, melatih anak bersikap jujur khususnya keuangan. Ya. Kalau korupsi itu lebih banyak, lebih besar hubungannya dengan pengelolaan uang. Kenapa? Rata-rata kata korupsi itu melekat atau dilanggar oleh orang-orang yang memiliki jabatan, terutama pengelolaan keuangan. Nah sekarang di sekolah kita ada beberapa organisasi, ada 10 organisasi di sini, semua punya pengurus, kemudian semua organisasi itu mengelola uang. Ada uang yang dikelola, baik itu dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah, maupun dari dana sukarela atau dana dari teman-temannya. Nah, dalam mengelola uang organisasi itu, ini harus ada transparansi, harus ada rasa keterbukaan. Artinya apa? Semua dana digunakan itu harus sesuai dengan jobnya, sesuai dengan peruntukannya. Nah, sinilah anak-anakku bisa melatih diri atau mencoba mempraktikkan bagaimana sih menduduki sebuah jabatan dan jabatan itu tidak disalahgunakan, tidak diselewengkan. Nah, inilah pentingnya anti korupsi. Inilah pentingnya pendidikan anti korupsi. Jadi anak-anakku di sekolah sudah mempraktikkan itu, sudah menjalankan itu. Bagaimana nantinya sudah lanjut, sudah sarjana, sudah dapat jabatan. Nah itulah yang diingat dulu. Oh saya pernah bendahara organisasi di sekolah. Saya pernah bendahara Paknosa. Saya mengelola uang dengan bagus. Tidak pernah korupsi. Nah ini nanti akan menjadi bekal. Akan menjadi modal yang besar buat anakku di masa yang akan datang. Khususnya pada saat menduduki posisi penting di instansi ataukah di tempat-tempat lain yang lebih skala lebih besar. Kemudian yang keenam, mengajarkan efek jerah pada anak bila berbuat salah. Nah, oke. Ini juga penting, ya. Jadi anak-anakku kalau melakukan pelanggaran, lantas itu dikasih sanksi, dikasih hukuman, jangan dianggap itu adalah penyiksaan. Bukan penyiksaan. Itu adalah efek jerah, sesuatu yang diberikan untuk membuat anak-anakku supaya tidak mau melakukan lagi. Tidak mau berbuat hal yang jelek. Sehingga perlu ada sanksi yang tegas.
perlu ada hukuman yang tegas. Kenapa? Agar bisa membuat anak itu jerah atau tidak mau melakukan perbuatan itu lagi. Oke, masih ada yang terakhir, mengupayakan pendidikan moral dan penanaman nilai-nilai agama sejak dini. Ini sangat penting. Ini luas pengertiannya. Luas pengertiannya. Maksudnya begini. Seseorang yang memiliki karakter sifat yang jujur atau dalam hal ini baik, itu bukan tercipta begitu saja. Bukan terproses begitu saja. Itu ada korelasi bagaimana bagaimana sebuah keluarga merencanakan lebih awal, ya. Kalau dalam agama kita, mulai dari proses mencari pasangan, mencari jodoh, itu harus kita pilih, harus kita sendiri yang merancangnya. Kemudian setelah menikah, ibu dan bapaknya lah lebih duluan harus memahami, memiliki sifat-sifat kejujuran tadi. Lalu kedua orang tuanya inilah nanti yang menerapkan, ya. Jadi ini istilahnya program keluarga masa depan. Bagaimana kita seorang manusia mampu merancang, melahirkan generasi-generasi Islami, melahirkan generasi-generasi yang bermoral, melahirkan generasi-generasi yang mampu jujur, yang mampu bertanggung jawab. Nah, itu tidak dibuat seperti istilah penyulap itu sinsar bin tadi, tidak. Ini harus melalui proses. Prosesnya di mana? Tadi saya katakan di lingkungan keluarga. Jadi di sekolah, manakala ada anak yang jujur, bertanggung jawab, itu adalah cerminan bagaimana orang tuanya di rumah menempa sejak kecil. Jadi anakku kalau ada ketegasan dari bapak ibu di rumah, jangan dianggap itu penyiksaan. Itu adalah bagian dari pembinaan sikap kejujuran. Pertama tadi bertanggung jawab. Jadi seorang orang tua, terutama ibu, itu harus mampu melahirkan, harus mampu memiliki nilai-nilai agama, lalu itu diwariskan. Ya, diwariskan ke anak kandungnya. Kita bisa bayangkan semua kalau seluruh keluarga di Indonesia, ya, ataukah skala kecil dulu keluarga, anak yang menjadi siswa SMA Negeri 2 Sidrap, orang tuanya memiliki karakter semua, kemudian karakter itu diwariskan, kemudian diterjemahkan dalam lingkungan keluarga. Maka kita guru di SMA Negeri 2 Sidrap ini tidak capek-capek lagi. Kenapa? Karena anak yang masuk di SMA 2 itu sudah ditempa, sudah diajar, ya, sudah dikasih pemahaman. Nak, di sekolah kamu harus jujur. Nak, di sekolah kamu harus bertanggung jawab. Nak, di sekolah jangan melanggar, ya. Ini sangat membantu kita di sekolah ini. Kenapa? Karena seseorang memiliki karakter kejujuran itu harus terbangun dari awal. Ya. Saya pernah bincang-bincang dengan salah seorang teman. Ini teman pernah magang di Jepang. Ya. Kenapa orang Jepang disiplin? Kenapa orang Jepang jujur? Ya, karena memang sejak TK itu diajarkan bagaimana menghargai orang, bagaimana menghargai sesama, bagaimana menghargai waktu, bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana bisa dia memiliki sikap jujur, antri, sehingga anak ini sejak kecil sudah terbiasa. Ya, terbiasa. Akhirnya akan lahirlah generasi-generasi yang jujur.
akan lahirlah generasi-generasi yang bertanggung jawab. Nah. Oke, masih ada lanjutannya, kisah lanjut lagi. Ya, Yogi Suwarno menyebutkan upaya pencegahan tindakan korupsi dapat dilakukan melalui, ini seorang ahli mengungkapkan pendapatnya. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat, public awareness mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS. Jadi karena rata-rata yang korupsi itu adalah pejabat yang memiliki posisi penting. Kalau seperti, ya mohon maaf, seperti tukang beca ya mana bisa korupsi. Kenapa? Karena posisinya tidak memungkinkan. Di rata-rata yang korupsi itu adalah pejabat, khususnya yang mengelola di bidang keuangan. Nah, kemudian yang kedua, pendidikan anti korupsi. Nah, ini makanya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan itu menunjuk guru PPKN memberikan materi pendidikan anti korupsi agar anak-anakku kelak tidak korupsi. Ya. Kenapa korupsi merajalela di Indonesia? Kembali lagi ke awal, tadi saya sampaikan itu, ya. Kalau menurut pengamatan saya, kita orang Indonesia itu khususnya orang Bugis, ya. Kita memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, rasa kekeluargaan yang tinggi. Nah, dari rasa kekeluargaan yang tinggi inilah cikal bakal munculnya korupsi kalau disalahpahami, kalau tidak diartikan secara baik. Orang bisa kerjasama karena punya hubungan keluarga. Oke, kerjasama memang bagus, tapi kalau kerjasama yang tidak bagus, itulah yang disebut kolusi. Ya, kolusi. Atau istilah lainnya persekongkolan. Iku bicara gina si kongklo. Ya. Iku makadete si kongklo. Berarti rata-rata itu tidak baik. Anu maja. Nah, itulah cikal bakalnya. Jadi kenapa banyak penyelewengan pelanggaran hukum di Indonesia? Karena memang rasa kekeluargaan kita sangat tinggi. Jadi dalam munyawete mite ko mana jadi meki tulungi. Untung kalau menolong itu bagus. Kalau menolongnya ke hal yang jelek, inilah yang melanggar. Ya mohon maaf, contoh. Ya, contoh. Ini saya tidak menyebut oknum ya. Seorang polisi punya keluarga melanggar, ya, punya keluarga melanggar. Tapi karena yang melanggar itu adalah keluarganya, maka di sini ada persekongkolan. Terjadilah pelanggaran, terjadilah kolusi. Nah, kolusi itu bagian dari korupsi. Apalagi kalau sudah ada transaksi pembayaran, nah itu sudah masuk dalam hal korupsi tadi. Ya, oke. Lanjut lagi. Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak dan elektronik. Sosialisasi, jadi ada semacam kegiatan yang dilakukan agar masyarakat memahami apa sih itu korupsi. Nah, salah satunya ini lewat media sosial yang kita gunakan di SMA Negeri 2 Sidrap ini, lewat MPLS, ya. Supaya anak-anakku bisa memahami apa sih itu korupsi. Yang terakhir, perbaikan remunerasi PNS. Perbaikan remunerasi. Itu setiap tahun selalu ada penerimaan CPNS. Nah, makanya penerimaan CPNS itu diseleksi sangat ketat.
ujiannya online, tidak ada istilah koneksi-koneksian. Ini tujuannya agar melahirkan aparatur sipil negara yang bersih, aparatur sipil negara yang pintar. Bukan hanya pintar, tapi dia memiliki akhlak. Karena banyak orang pintar tapi tidak berakhlak. Contohnya ya, seorang profesor korupsi, ya, seorang doktor korupsi. Apa dia tidak pintar? Pintar. Tapi kenapa dia korupsi? Ya karena ini tadi, akhlak. Ya. Yang namanya manusia ya selalu ujung-ujungnya tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau orang sudah berkali-kali salah ya, jangan lagi lari ke situ. Iya manusia biasa. Kalau salah lagi bilang manusia biasa, jadi kapan bisanya? Nah inilah pentingnya sosialisasi, makanya diberikan seperti ini. Ya. Materi sudah selesai Pak. Ya. Sebentar. Jadi untuk masih ada ya? Ya. Oke, silakan dilanjut Pak. Masih ada satu, ini satu dari terakhir. Korupsi bisa dikategorikan 7 jenis. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Oh ini sudah jelas. Kalau mengambil uang negara demi kepentingan pribadi itu korupsi besar-besaran. Penyuapan, bagian dari korupsi. Pemerasan, bagian dari korupsi. Penggelapan dalam jabatan. Nah itu kalau orang menduduki jabatan, jabatan didapatkan dari koneksi. Karena keluarganya pejabat, dia juga bisa menjadi pejabat. Kenapa? Karena ada backing yang membantu sehingga bisa memiliki posisi. Itu bagian dari korupsi. Lebih-lebih kalau pemerasan, memeras. Ya. Kalau jeruk diperas mungkin bisa enak diminum, tapi kalau memeras orang, nah itu pelanggaran. Ya. Kemudian kecurangan, curang, ceko-ceko, bicarogina. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini di bendahara ini. Kemudian serta terakhir gratifikasi. Gratifikasi itu artinya bahwa seseorang yang menyelewengkan uang ya dengan menambah tidak sesuai dengan jumlah yang diterima 100 ya, yang dilaporkan sedikit sehingga terjadilah seperti itu. Nah, ini yang terakhir sekali. Mungkin waktu yang tersisa masih ada kurang lebih 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit. Jadi untuk sesi pertanyaan kita buka dulu untuk babak pertama. Jadi ada pertanyaan Pak dari Ananda. Silakan. Muhammad Nur Fausan. Dari jalur sonasi, pertanyaannya seperti ini. Tentang koruptor atau korupsi, di Cina itu korupsi atau koruptor semua dihukum mati. Dan di Arab jika ada yang korupsi dipenggal kepalanya. Terus kenapa di Indonesia itu adalah negara hukum? Mengapa tidak divonis mati, malah dikurangi masa tahanannya? Sekian. Bisa langsung dijawab? Silakan Pak. Ya, oke. Yang pertama kita harus tahu betul Indonesia adalah negara hukum, ya. Kemudian Cina juga negara hukum. Cuma yang perlu kita pahami di sini, Cina dengan Indonesia beda negara. Artinya setiap negara memiliki undang-undang anti korupsi yang berbeda. Ya. Tidak serta-merta bahwa negara Cina mengpenggal kepala orang kalau korupsi, di Indonesia juga seperti itu. Kenapa tidak begitu? Karena undang-undangnya tidak sama. Itu yang pertama, undang-undangnya tidak sama. Artinya undang-undang yang mengatur tentang korupsi itu tidak seperti itu di Indonesia. Kalau di Indonesia, hukuman mati belum berlaku untuk koruptor. Belum. Baru berlaku bagi pelanggaran seperti
narkoba. Kemudian pembunuhan yang berencana, yang sadis, baru itu. Nah, kemudian teroris, baru itu yang saya tahu, baru 3. Pertama, teroris, itu sudah ada hukuman mati. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, pidana yang berencana yang berat, seperti mutilasi, ya. Kemudian pembunuhan berencana yang begitu sadis, itu baru 3 itu yang ada hukuman matinya. Kalau koruptor belum ada. Kembali pertanyaan muncul mungkin, kenapa belum ada bagi koruptor? Jawabannya adalah undang-undang tentang hukum pidana korupsi di Indonesia belum ada untuk hukuman mati. Apakah pemerintah tidak mengupayakan? Sudah diupayakan, malah sudah melalui proses begitu panjang. Tapi kenapa belum muncul? Kenapa? Karena masyarakat sebagian belum bisa menerima bahwa korupsi itu dihukum mati. Yang ada adalah hukum penjara atau denda. Kalau ada yang mengatakan, kenapa dikurangi masa tahanan? Jadi perlu anak-anakku tahu, kalau seseorang itu dipidana, itu kan punya proses. Proses pertama pengadilan negeri di kabupaten. Ya. Kalau seseorang tidak puas dengan keputusan hakim di pengadilan negeri, maka dia bisa banding ke pengadilan tinggi di provinsi. Begitu tiba di provinsi, kalau dia tidak terima lagi, maka dia bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Malah di Mahkamah Agung kalau masih tidak terima, masih ada istilahnya peninjauan kembali. Itu aturan. Nah, kalau barang hukum yang ada di atasnya itu bisa mengurangi dan bisa menambah, itulah hukum negara kita. Artinya apa? Kalau itu ditemukan bukti baru, apakah itu bisa mengurangi atau bisa menambah? Kenapa ditambah? Karena ada bukti baru yang memberatkan. Kenapa dikurangi? Karena ada bukti baru yang meringankan. Itu jawabannya seperti itu. Oke? Masih ada? Oke, kita tambah satu pertanyaan lagi karena kita dibatasi oleh waktu. Dari jalur sonasi atas nama Sauhea Salwa Hawariun. Pertanyaannya, apakah korupsi itu selalu tentang uang? Ya. Dari awal saya sudah menjelaskan tadi, korupsi itu bukan hanya uang, ya. Tetapi rata-rata yang dianggap korupsi itu adalah kasus penyelewengan uang atau penyelewengan dana. Bisa saja kalau waktu dikurangi, misalnya anak-anakku dikasih waktu 30 menit, lantas mengurangi waktunya, itu korupsi waktu namanya. Malah tadi saya mengatakan bahwa saya pernah baca di media sosial, mencontek itu bagian dari korupsi. Kenapa dikatakan mencontek bagian dari korupsi? Karena itu perbuatan tidak jujur. Sementara perbuatan tidak jujur itu bahagian dari korupsi. Jadi bukan hanya uang bisa dikatakan korupsi. Bisa contek, mencontek, jadi anak-anakku hati-hati nanti kalau ujian mencontek itu dianggap korupsi. Kenapa dianggap korupsi? Karena dianggap Anda curang. Curang berarti tidak jujur. Oke, bisa diterima barangkali? Oke, itulah tadi Ya. jawaban dari narasumber kita. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ananda Saharuni, jalur prestasi akademik. Ya. Pertanyaannya, apakah korupsi hanya dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara saja? Ya. Jadi bukan hanya pegawai negeri saja. Kan ada pegawai swasta, ada pegawai BUMN, ada pegawai perusahaan. Yang penting seseorang menyalahgunakan wewenang atau menyelewengkan uang demi kepentingan pribadi, itu yang disebut korupsi. Jadi bukan hanya PNS, bukan hanya pejabat. Bisa saja misalnya pegawai Pertamina, pegawai bank, pegawai perusahaan lain, misalnya pegawai koperasi, itu juga bisa korupsi. Nah, malah tadi saya sampaikan dari awal, kalau Anda mencontek itu juga korupsi. Jadi bukan hanya PNS yang korupsi. Semua orang yang menyelewengkan dana atau uang
demi kepentingan pribadi, apakah itu uang perusahaan, apakah itu uang organisasi, lebih-lebih kalau uang negara. Itu yang disebut korupsi. Oke, jelas? Masih ada? Masih ada Pak? Ya. Di sini dari Ananda Edi Saputra dari jalur akademik, dia ingin bertanya, pertanyaannya seperti ini. Kenapa pejabat tinggi yang korupsi malah diberi fasilitas? Ya, oke. Memang pernah ada viral itu di media sosial, seorang pejabat sudah masuk di sel penjara. Saya sendiri pernah melihat itu beritanya, sudah di penjara, malah sempat menonton MotoGP di Singapura. Ada apa dengan proses hukum di negara kita? Nah, inilah yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Masih ada saja pejabat pemerintah, terutama pejabat Kementerian Hukum, itu menerima suap, menerima sogokan. Sehingga orang tersebut sementara di penjara bisa keluar. Kenapa bisa keluar? Karena dia menyalahgunakan, pejabat menyalahgunakan wewenangnya, koruptor memanfaatkan itu untuk menyogok pegawai lapas agar dia bisa keluar. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, kenapa ini terjadi? Karena dua-duanya memiliki moral yang jelek. Ya, saya bisa katakan seperti itu. Moral yang jelek. Dia mau menerima suap. Kemudian yang di penjara ini mau menyogok. Nah, berarti dua-duanya. Kalau berdasarkan ajaran agama, menyogok dan disogok, mohon maaf, dua-duanya neraka. Dua-duanya neraka. Ini ilmu agama, hukum agama ini. Ya. Tapi kalau hukum negara, menyogok dan disogok, duanya kena pidana. Kalau itu bisa dibuktikan. Perlu anak-anakku tahu, karena hukum itu harus ada bukti, harus ada sanksi, saksi, minimal dua orang. Jadi kalau ada seperti itu berarti penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, kemudian narapidana tadi ini melakukan menyogok para pejabat atau orang yang bertugas di lapas sehingga dia bisa melakukan itu. Nah, itulah sehingga terjadi seperti itu. Oke? Masih ada? Pertanyaan terakhir Ya, untuk terakhir. sesi pertama dari Ananda Ihda Amanda, jalur prestasi. Pertanyaannya, untuk berperan, bagaimana cara untuk berperan dan menangani korupsi di negara kita ini? Ya, ini pertanyaan sangat bagus. Peranan, ya. Kalau orang berbicara peranan berarti itu partisipasi. Nah, saya doakan semua anak-anakku nanti yang menjadi aparatur sipil negara atau istilahnya masyarakat itu pegawai negeri, terutama nanti kalau ada yang lulus di Kementerian Kehakiman, Kementerian Hukum, misalnya menjadi hakim, ya, menjadi jaksa, menjadi pengacara, lebih-lebih kalau menjadi menteri hukum. Disitulah perannya lebih besar. Jadilah hakim yang jujur, jangan mau menerima suap, jangan mau menerima sogokan, jangan mau mengurangi masa tahanan narapidana. Itulah peranannya di situ. Kalau Anda menjadi pejabat. Nah sekarang sebagai siswa, apa peranan kita mengurangi korupsi itu? Nah, tentu dari awal saya sudah menyampaikan bahwa anak-anakku harus memiliki moral, harus memiliki nilai-nilai agama yang kuat. Ya. Minimal Anda nanti pada saatnya Anda tidak melakukan korupsi. Ataukah kalau Anda sudah memiliki posisi nanti misalnya taruhlah seorang ustaz, seorang dai, Anda yang masuk pesantren, Anda menjadi sarjana agama. Di situ peranannya menyampaikan ke masyarakat luas bahwa korupsi itu sangat berbahaya.
Nah, itulah partisipasi Anda. Jadi sekarang partisipasinya apa? Kalau Anda menjadi bendahara atau pengurus organisasi, ya jangan melakukan ketidakjujuran. Itu pertama peranan yang harus Anda lakukan. Yang kedua tadi jadi pejabat. Yang ketiga kalau jadi penentu kebijakan, misalnya di bupati, jadi camat, jadi lurah, apalagi kalau jadi presiden. Nah, disitulah dibutuhkan peranan-peranan orang yang memiliki kejujuran, orang yang memiliki tanggung jawab, orang yang memiliki etika, orang yang memiliki nilai-nilai agama. Oke? Ya. Itulah tadi akhir dari sesi pertama pertanyaan. Untuk sesi kedua, karena kita dibatasi oleh waktu, kita terima 2 pertanyaan saja ya Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi ini dari Asahra Nabila, jadi dari jalur prestasi non akademik. Bagaimana cara mengatasi pejabat yang terkena fitnah korupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Ya, oke. Sama tadi, pertanyaan juga ini bagus. Bagaimana cara mengatasi fitnah? Jadi perlu anakku tahu bahwa negara kita negara hukum. Ada lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menangani masalah pelanggaran-pelanggaran hukum termasuk fitnah. Fitnah itu dalam agama itu sangat besar dosanya. Tapi dalam pengertian hukum, fitnah itu bisa diarahkan ke pelanggaran pidana, khususnya pencemaran nama baik. Nah, di situ masuk di situ. Kalau memfitnah orang, misalnya menuduh orang korupsi, nah, berarti itu fitnah. Nah, sekarang kalau dihubungkan dengan hukum negara, jadi dia masuk dalam pelanggaran pidana pencemaran nama baik. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ada 2 cara. Pertama, bisa negosiasi, artinya pertemuan antara kedua belah pihak, diluruskan apa betul atau bagaimana. Kalau yang bersangkutan itu mau menerima bahwa ini adalah suatu istilahnya itu ketidaksengajaan, tidak ada unsur kesengajaan untuk memfitnah. Kalau orang yang bersangkutan mau menerima dengan rasa kekeluargaan, boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, sekarang bisa juga dilakukan melalui jalur hukum. Bagaimana jalur hukumnya kalau mendapatkan fitnah seperti itu? Ya, orang yang merasa dirugikan atau istilahnya tadi pencemaran nama baik, itu melapor ke polisi. Nah, biarkan polisi mengusut tuntas masalah tersebut. Nanti diproses di pengadilan. Apa betul itu fitnah? Kalau betul itu berarti dia masuk dalam pelanggaran pidana pencemaran nama baik. Itu ada sanksinya. Ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi ada 2 tadi. Bisa kekeluargaan, bisa jalur hukum. Oke, masih ada? Ya, kita random untuk pertanyaan terakhir karena ini ada sekitar 50-an lagi pertanyaan. Jadi kita random pertanyaan terakhir dari jalur perpindahan tugas orang tua. Ya. Ya, dari Muhammad Fausan Ramadan. Pertanyaannya, apa penyebab munculnya sifat korupsi? Ini kalau mau dijelaskan ini panjang ya. Munculnya korupsi itu banyak. Bisa karena memang orang tersebut karakternya jelek, nilai-nilai agamanya rendah, kurang. Bisa juga pengaruh oleh orang lain. Malah seorang ustaz, pernah saya dengar begini. Seorang ustaz pernah mengatakan bahwa seorang pejabat bisa korupsi karena pengaruh istrinya. Nah, iya. Ini ustaz yang bilang ini. Jadi banyak penyebab orang bisa melakukan korupsi. Kalau secara umum ya tentu dari kepribadiannya. Apakah dia tidak memiliki akhlak? Punya.
malah sholat, malah sembahyang. Tapi kenapa korupsi? Disitulah tadi saya mengatakan bahwa kembali ke kodrat manusia itu adalah bisa saja berbuat salah, bisa saja hilaf. Makanya dibutuhkanlah semacam komitmen yang kuat. Kita selalu mau mendengarkan nasihat-nasihat seperti ceramah. Ya, kalau selalu dinasihati, maka selalu mengingat. Kenapa orang berbuat salah kalau sudah, apa istilahnya itu? Bicara gina tak kelupa. Nah, apa bahasa Indonesia yang tak kelupa? Ya, hilaf. Ya, hilaf. Apakah orang beriman tidak hilaf? Bisa saja. Seorang nabi saja bisa hilaf. Nah, disitulah muncul godaan. Makanya saya katakan tadi kalau mau dijelaskan ini panjang. Karena manusia itu selalu diawasi dan digoda. Diawasi oleh malaikat dan digoda oleh syaitan. Nah, sekarang kalau godaan syaitannya yang besar, maka disitulah bisa terjadi korupsi. Kalau godaan malaikatnya yang besar, maka orang tersebut tidak mungkin melakukan korupsi. Seperti itu. Jadi ini sangat panjang penjelasannya. Jadi intinya adalah seorang manusia bisa berbuat hilaf kalau kita bagaimana menghindari kehilafan itu, ya rajin-rajinlah kita membaca. Kalau kita agama Islam membaca Quran, mendengarkan ceramah, membaca hal-hal yang bermanfaat. Kalau agama lain ya bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran agama kita. Jangan jauh-jauh dari situ. Karena kehilafan muncul manakala pikiran kita kosong. Kalau pikiran kita kosong, maka disitulah iblis masuk. Kalau iblis masuk, disitulah menggoda manusia. Ya, maka terjadilah sifat atau terjadilah pelanggaran korupsi tersebut. Oke? Oke, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Ananda Muhammad Fauzan Ramadan, jalur orang tua atau wali. Untuk anak-anakku yang pertanyaannya ada sekitar 50-an ini belum terjawab. Ya. Pemateri kita atau narasumber kita ini adalah guru mata pelajaran PPKN. Insya Allah Ananda semua akan bertemu di ruang kelas karena beliau mengajar semua kelas 10 kalau tidak salah. Ya, oke. Ya, jadi, saya mengajar seluruh kelas 10 PPKN. Ya, jadi nanti pada jam PPKN kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tercover di sini, belum terjawab, bisa kita lanjutkan di situ tentang korupsi. Ya, itulah. Jadi nanti yang belum tercover pertanyaannya bisa ditanyakan kembali di ruang kelas. Ya. Sebelum diakhiri, silakan Bapak narasumber untuk mengakhiri materi. Sebelum diakhiri, saya menyampaikan terima kasih atas partisipasinya lewat MPLS ini. Tolong diingat, anak-anakku, jangan sampai nanti jadi pejabat korupsi. Atau jangan sampai nanti Anda jadi pengurus organisasi korupsi. Ya, itu intinya. Jadi dari penjelasan saya tadi mulai dari awal sampai detik ini, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, itu benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.